Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknik auto coding dalam tutorial membuat CRUD dengan PHP dan MySQL. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan tutorial selanjutnya. Membuat CRUD PHP dengan MySQL. Apakah CRUD itu? CRUD dalam PHP adalah singkatan dari 4 operasi dasar yang umum digunakan dalam pengelolaan data di aplikasi berbasis database, yaitu create membuat data, read membaca data, update memperbarui data, dan delete menghapus data. CRUD biasanya digunakan dalam aplikasi web untuk memanipulasi data dalam database, seperti MySQL. Berikut penjelasan singkat tiap bagian CRUD dalam konteks PHP. Kita punya sintaknya ya teman-teman. Nah, kalau sintaknya create membuat data itu contohnya PHP insert into nama tabel kolom 1, kolom 2, values nilainya, nilai 1 dan nilai 2. Kalau untuk read membaca atau menampilkan data, digunakan untuk menampilkan data atau mengambil data dari database. Untuk sintaknya select bintang from nama tabel. Untuk yang ketiga, update memperbarui data, digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Contoh kodenya, sintaknya adalah update nama tabel, set kolom 1 sama dengan nilai baru, where terus kondisinya. Untuk delete from nama tabel, where kondisi. Untuk itu kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama-tama kita buka start untuk sampipinya ya. Pilih Apache dan MySQL, ini harus hidup ya. Start, kemudian MySQL nya juga di start ya. Ya, sudah kita simpan ya. Kita minimalis. Kemudian kita buka dulu untuk kita cari sampipi teman-teman ya. Kalau teman-teman kan sampipinya ada di C ya. Kalau saya ada di E. Kalau di C nanti teman-teman bukanya di C ya. Jadi kita cari sama-sama sampipi ya. Di C ada sampipi, buka teman-teman sampipi. Kemudian cari folder yang htdoc. Ini ya, htdoc ya. Klik 2 kali. Ini adalah isi dari htdoc ya. Teman-teman mungkin beda, masih kosong atau masih dari awal ya, enggak apa-apa. Dan kita di sini buka folder baru teman-teman ya. Kita new folder baru. Nah, di sini kita tulis dengan kita buat folder barunya gini aja deh, teman-teman. CRUD. Terserah teman-teman ya. Pakai huruf kecil aja ya. CRUD underscore PHP. Itu aja ya. Enter. Nah, sudah teman-teman. Kemudian kita buka di open folder. Nah, ini di sampipi cari yang tadi yang kita tulis foldernya, kita klik teman-teman. Nah, tampil di sini ya. Ini nanti kita menuliskan di sini teks editornya.
Kita filenya nanti ada di sini ya. Nah, ini gini teman-teman. Kita memang harus perlu belajar CRUD nih ya teman-teman. Apa sih CRUD itu? CRUD itu arti itu dari singkatan dari create ya. Create itu menambah atau input ya, input data ke database. Nah, kita perlu database nanti teman-teman, makanya ini nanti MySQL dari CRUD itu R-nya itu read itu nanti menampilkan ya, menampilkan data base-nya. Apa yang kita mau tampilkan, kita tampilkan dengan read ya. Sedangkan update, apa update? Update itu kalau di sini kita yang pahami merubah data, kemudian menyimpan ke database. Jadi nanti yang kita tampilkan kita rubah, terus kemudian kita simpan ke database. Yang keempat ini adalah delete. Delete itu adalah menghapus data base ya. Berdasarkan apa nanti? Ini nanti berdasarkan ID-nya nanti. Nah, ini teman-teman pengertian dari CRUD ya. Create, read, update, dan delete. Nah, untuk ini, setelah ini kita coba browsing ke Chrome ya. Kita ketik teman-teman localhost. Maaf teman-teman, harus kecil ya, kecil enaknya ya. LOCALHOST, localhost. Kita enter. Ini indeksnya dari htdoc tadi ya teman-teman. Htdoc-nya kita klik yang ini, CRUD PHP ya. Nah, ini CRUD PHP. Belum ada apa-apanya karena kita belum punya indeks ya. Karena indeks itu yang dibaca oleh browser itu. Untuk browsingnya itu pasti yang indeksnya dulu ya. Ya, ini teman-teman untuk CRUD-nya, create, read, update, dan delete. Kemudian kita simpan ya, kita save. Kita bisa ketik file, terus kemudian kita save ya. Kita save ke dalam htdoc CRUD PHP ya, dengan nama file catatan aja ya teman-teman ya, nggak usah pakai extensionnya ya, dot apa nggak usah, biarin aja catatan aja. Catatan, kita enter. Di foldernya kita buat klik CRUD PHP nya itu kita klik kanan, terus kemudian kita new ya. Plain text-nya ini kita kasih HTML ya. Plain text-nya HTML, mana HTML-nya?
Nah, ini HTML ya. Nah, ini HTML kita ketik di sini untuk indeks HTML .25. Nah, ini sudah ya HTML, baru kita save, tekan kontrol, tekan S. Jadi kontrol ditambah S ya, huruf S. Kemudian kita kasih dengan nama index.php, enter. Di sini kita buat mau titelnya ini kita ubah dulu jadi daftar barang ya. Terus kita di sini kasih bodinya, kita kasih dulu H2. Ini namanya daftar barang. Kita lihat di judul daftar barang. Terus kemudian kita buat tabel ya teman-teman, tabel enter. Kemudian kita buat t-head, kemudian enter teman-teman ya. Setelah itu kita buat tr nya, di enter. Kemudian kita buat barisnya ya. Terus kita buat kolomnya th, karena dia biar tulisannya tebal pakai th. Ini pakai nama besar aja ya, nomor. Terus ini th nama barang. Kemudian kita kasih th-nya kecil ya teman-teman ya, ini th kecil. Terus kemudian kita kasih lagi th nama barang, terus kategori ya, kategori, terus kasih th-nya stok barangnya, stok. Terus kemudian th-nya paling enak gambar aja lah, gambar. Ini gambar foto ya, kita rapikan. Kemudian di bawahnya t-head penutup kita kasih t-body, t-body seperti ini dah teman-teman. Kemudian kita kasih tr dulu, enter, td. Nah, ini kan kolom ya, ini kolom, nama kolom ya. Jadi ini juga gitu, ini kan baris nih, tr ini kan baris, ini kolom 1 itu nomornya di siapa, di angka 1 ya teman-teman. Terus td-nya nama barangnya apa, misalnya di sini kipas angin ya, ini contoh aja ya, kipas angin. Terus td lagi, kategorinya apa, elektronik ini ya, elektronik ya. Stoknya berapa kipas angin, td. Stoknya mungkin 10. Terus gambarnya, td-nya HP kipas angin .jpg. Ini nanti kita buka ya localhost-nya, localhost, tulis ya teman-teman, localhost
kemudian enter, kita pilih root. Nah seperti ini teman-teman, kurang bagus ya teman-teman ya. Bagaimana kalau kita kasih CSS? Untuk CSS nya teman-teman bisa ngopi di deskripsi ya, nanti teman-teman bisa simpen di dalam file CSS ya. Kemudian kita copy di sini teman-teman, kita klik root ya, kita klik root klik kanan, kemudian new file, terus kita simpan di sini, Ctrl V atau file, kemudian edit ya teman-teman, paste ya. Nah, paste di sini teman-teman ya. Terus teman-teman kasih shift ya. Kemudian ini kan masih bundar ya. Kalau sudah di shift berarti hilang ya. Terus kemudian teman-teman shift di sini root dengan nama style.css ya, shift. Nah seperti ini teman-teman. Nah kalau ini kita masukkan sini belum nyambung ya teman-teman ya. Nah masih tetap ya, kita kan karena di indeks ini kan belum ngelink ya. Maksudnya ngelink itu untuk merubah ini dia perlu data CSS yang disimpan di file tersendiri ya, tidak di indeks, di file tersendiri style.css. Untuk mengelingkan ini, menggabungkan untuk biar bisa berkolaborasi, maka kita perlu link di bawah title ini ya, HTML kita kasih link teman-teman, ketik aja link, enter. Nah dia minta ke href ya, minta ngelink kemana dia gitu kan ya, ke style. Kita tulis saja langsung karena dalam satu folder, kita tulis style.css, kemudian kita save. Coba kita lihat H2 ya, pakai H2 ya. Oke. Nah nanti ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah bagus ya teman-teman ya hasilnya ya, seperti ini ya. Daftar barang kipas angin elektronik, kategorinya elektronik, stoknya 10, gambarnya kp.jpg. Setelah ini kita membuat database ya teman-teman. Untuk apa database itu dibuat ya, untuk nanti akan kita tampilkan di sini. Data yang ada di database kita tampilkan di sini. Kita mulai teman-teman ya, untuk membuat database dulu ya. Kita buka browser baru ya. Kemudian di sini ketikkan teman-teman localhost, kemudian slash garis miring php my admin. Ini ya, kita enter. Ini database-nya teman-teman ya. Kita di sini mau bikin database ya. Ini tampilannya php my admin. Kemudian kita klik new. Kita buat di sini ya database-nya. Tadi database-nya kan root ya, root underscore php. Kemudian kita create. Nah ini sudah teman-teman ya. Kita cari root database
Tadi namanya CRUD PHP, kemudian kita klik, kita mau buat tabel ya di dalam database. Nah, ini tabelnya namanya tabel, kita kasih nama barang ya tabelnya. Kemudian berapa kira-kira untuk itunya, datanya. Untuk itu 1, 2, 3, 4, 5, butuh 5 teman-teman ya. Tulis saja sini tambah 1, klik 5 kolom ya. Kita masuk, nah, seperti ini teman-teman ya. Ini database CRUD PHP, tabelnya namanya barang ya. Terus untuk awal di sini kita tuliskan ID teman-teman ya, ketik aja ID integer, kemudian kita lari ke sini, kita geser ke kanan. Di sini ada, kita klik primary, kita pilih primary ya. Nah, kemudian kita go, klik go atau OK. Terus jangan lupa ini auto incrementnya dicentang ya, AI nya auto incrementnya dicentang. Kemudian kita geser lagi ke kiri, kita ketikkan di sini nama ya, nama barang itu. Terus apa lagi di sini, kategori stok gambar. Kemudian di sini kategori itu kecil-kecil aja teman-teman, yang mudah dihafal. Nanti biar teman-teman kalau input buat codingnya nggak begitu bingung ya. Terus kemudian kategori stok, tulisan stoknya pakai C atau pakai K terserah nama teman-teman ya. STOCK stoknya. Terus kemudian di sini saya kasih tulisan gambar ya. Untuk nama ini kita kasih pacar teman-teman ya, kira-kira berapa namanya, berapa huruf, itu kita tulis 25 aja. Kategorinya pacar teman-teman ya, ini ya bisa kira-kira 15. Terus stoknya, stok integer aja teman-teman ya, biarkan aja karena dia angka nanti ya. Terus gambarnya kita kasih 25 gitu aja. Kemudian teman-teman bisa klik save, cari tombol yang save ya, ID integer dengan primary. Terus kemudian nama pacar, kategori pacar, stok integer, gambar pacar ya, diisi ya. Kalau integer nggak usah diisi, nggak apa-apa. Terus kita tekan save. Ya teman-teman, untuk udah ada tabel barang, kita browse ya. Kalau nggak lari situ, kita browse ini. Nah, ini strukturnya teman-teman. Strukturnya itu ID, nama, kategori, stok, gambar ya. Kalau kita browse di sini, nah ini teman-teman ya, ada ID, nama, kategori, stok, dan gambar. Nah, ini nanti yang akan ditampilkan di sini teman-teman. Data ini yang akan ditampilkan di sini dengan cara kita melakukan coding di sini ya. Nah, sebelum ini kita input secara manual ya. Kita input dulu ya. ID-nya nggak usah teman-teman isi, teman-teman kosongin aja, karena dia diisi secara otomatis sama
nama database ya. Namanya kita namanya barang misalnya beras ya, beras. Kategori ini misalnya kategorinya sembako ya. Stoknya apa? Stoknya berapa? Mungkin 1000 kilo atau 1000 kilo ya. Gampang, nggak usah kasih keterangan ya, keterangannya nanti. Terus gambarnya mungkin ya, gambarnya ya beras ya teman-teman ya, titik JPG ini. Nah, terus di sini kita buat lagi nama, mungkin setelah beras mungkin gula ya. Kategorinya masuk, hitungannya masuk sembako ya. Stoknya mungkin sekitar mungkin sekitar 100 bungkus. Nah, gambarnya kita kasih gambar gula titik JPG gitu. Sementara ini teman-teman, go. Masuk di sini kalau kita browse teman-teman. Masuk ya teman-teman ya, beras, sembako ya, gula, ini kategorinya sama. Kita buka, tambah lagi buku ya, buku. Nanti kategorinya ATK, stoknya, bukunya itu berapa buku gitu ya, berapa kardus, itu nanti keterangannya ada sebenarnya. Stoknya dalam bentuk VCS apa itu. Kita sementara seperti ini aja, misalnya 10. Terus gambarnya di sini buku titik JPG ATK ya. Terus misalnya di sini juga kita buat namanya pensil, kategorinya ATK, stoknya mungkin ada 150, gambarnya pensil titik PHP lagi JPG. Kemudian kita go ya, atau kita oke. Nah, ini teman-teman, untuk kita input secara manual dulu teman-teman ya. Untuk di database-nya sudah kita isi. Yang ini nanti akan kita tampilkan di sini. Nah, ini kan belum bisa tampil ya teman-teman. Ini enggak sesuai dengan dari database ya. Akan membuat coding bagaimana caranya agar data yang ada di database ini kita tampilkan di dalam daftar barang dengan menggunakan coding PHP plus MySQL. Nanti kita buat itu ya teman-teman, codingnya nanti di sini teman-teman ya, secara prosedural dan nanti ada secara function. Ya, saya ulangi teman-teman ya. Untuk persiapan ini kita tadi sudah menjalankan SAMPP-nya ya. Kita start ya sama Avast dan MySQL-nya. Kemudian kita buka Sublime Text sebagai text editornya. Kemudian kita sudah membuat folder di SAMPP ya, di htdoc-nya.
growth underscore PHP yang kita buka di sini. Kemudian kita sudah membuat indeksnya ya, HTML dasarnya seperti ini. Terus kita sudah menghubungkan membuat CSS-nya ya, style CSS-nya di sini. Kita simpan di sini. Nanti teman-teman dapatkan CSS ini nanti di deskripsi ya video ini. Terus kemudian setelah itu kita kasih linknya untuk menggabungkannya. Kita linkkan ke sini ya. Kita buat link di bawahnya title, di dalam head link style.css, sehingga tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Enak dilihat teman-teman ya. Nah, ini untuk video pertama dalam untuk proses persiapan untuk coding video ke depan. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa komen di video ini, sehingga mungkin saya bisa membantu teman-teman. Demikian teman-teman untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.